Dan gue tahu-tahu dapat kabar dia sudah menikah lagi. Siapa yang nggak sakit hati? Lu bayangkan. Setiap malam Jumat itu yang bikin sesajen gue. Aku kali ini kedatangan temanku. Saya sudah lama tidak berjumpa ya. Terakhir kontek-kontekan malah dapat informasi-informasi yang agak-agak miring-miring, simpang siur melimpang. Dia ingin berbincang-bincang tentang kehidupannya. Nah, lo ada apa sih sebenarnya? Halo. Hai. Apa kabar? Kemana aja sih? Ada aja, say. Lagi menginikan kehidupan. Lagi mencoba healing ya. Healing lagi. Tapi sibuk apa sekarang? Alhamdulillah sekarang lagi sibuk rilis lagu terbaru. Terus Halo. Gimana kehidupan dunia persilatan? Segitu ya? Lu yang tanya yang mana dulu nih? Tentang persilatan yang mana? Pekerjaan? Kalau kerjaan lo gimana? Amin. Amin, lancar. Aman. Gue sempat baca berita tuh hamil 9 bulan lo ditinggal sama laki lo. Nggak dari 9 bulan sih, Beb, sebenarnya. Sebenarnya gue dari 5 bulan udah nggak sama dia. Karena gue udah di rumah orang tua gue kan. Gitu. Terus ada yang infoin ke gue, katanya si mantan suami gue ini tuh udah nikah lagi. Pengen mencurahkan isi hati gue ke sosial media tuh biar dia tuh inget, oh iya gue punya istri lagi ngandung. Ngerti gak lu? Paham. Gitu. Aku gue di Bandung dari 5 bulan, bayangin 5 bulan kandungan, dia sama sekali tidak pernah ngasih untuk, ih lu pergi ke dokter gih, kayak gitu. Totally enggak sama sekali. Enggak sama sekali, Beb. Tapi dia tahu kondisinya lo lagi hamil. Tahu dong, Rin. Berarti kondisinya saat itu kan baik-baik aja lo. Gini deh, di rumah tangga nggak mungkin ada sesuatu hal kalau tiba-tiba si istri pengen pulang ke rumah orang tuanya. Pasti ada sebab dan akibat, bener gak sih? Iya. Tapi gue nggak mau terbuka sama siapapun kalau ada masalah apa sih lu pergi dari rumah itu, pergi dari rumah suami gue gitu. Itu biar gue yang tahu dan mantan suami gue yang tahu gitu. Lu nggak ada itikat baik untuk nyamperin gue ke rumah orang tua gitu ya. Ini nggak ada. Dan gue dapet kabar itu kandungan 8 bulan, yes, Donald udah nikah lagi. Hah? Kaget dong, gue mau melahirkan pada saat itu. Tapi lo selama dari kan lo 5 bulan pulang ke rumah orang tua lo. Artinya lo di 8 bulan lo dapet kabar udah nikah lagi. Kalau di Bandung ada komunikasi? Ada komunikasi. Normalnya suami istri? Iya. Dia mau jemput gue ke Bandung. Tapi kata gue gini, sebelum lu berubah, etika lu sama istri, gue nggak mau pulang dulu. Dan akhirnya pokoknya mau lahiran lah, gue udah kontraksi. Gue telepon dia, gue bilang gini, datang lu ke Bandung, datang lu ke rumah gue bilang gitu. Nggak ada datang sampai detik ini, lu bayangin. Kabar dia sudah menikah lagi. Gue mencurahkan isi hati gue tuh, gue bukannya pengen belas kasihani sama publik gitu, bukan karena gue pengen dipuji, enggak. Dan akhirnya respon media, alhamdulillah pada support gue kayak gitu. Tapi ada nggak sih dia ngubungin lo untuk pengen ketemu anaknya? Gue blok semua. Lo blok semua? Gue blok semua. Pas gue tahu dia nikah tuh gue udah bener-bener gue gak mau berhubungan lagi sama dia. Lo dapet yang sezong itu, sezong itu. Ini gimana ceritanya? Memang awalnya lo kenal dulu kah? Lo pacaran dulu kah? Dia sebagai arranger, pencipta lagu, dan gue sebagai penyanyi di situ gitu. Akhirnya ya jodoh kan kita tidak tahu ya gitu. Lo kenapa ngebet banget sih? Dengerin, dan gue potong dulu ya. Posting di sosial media tuh banyak banget tuh DM yang masuk dari media, dari paranormal dan lain-lain. Percaya nggak lo? Itu ada 4 apa 5 orang paranormal yang minta kontak gue. Gue penasaran dengan hal itu. Ada apa nih kan gitu. Akhirnya gue kasih 4 orang sama banget jawabannya, Beb. Apa tuh, Beb? Ya Allah, iya, Beb. Gue sampai ngelawan ibu gue. Pokoknya berantem lah sama ibu kandung gue gitu. Karena gue pengen ngebet banget nih nikah sama si ini gitu kan. Terus kata si paranormal itu 4-4-nya sama jawabannya. Oh, lu yang minta nikah duluan. Sebelum nikah lu pernah begitu nggak? Gitu, boleh nggak sih gue begitu? Nggak apa-apa. Ya, udah dewasa kan gitu. Udah pernah begitu belum? Udah, kata gue. Dan akhirnya udah making love gitu, gue kayak terus kata orang itu, lu pernah dibelai nggak rambutnya? Ya sering dong. Nah, katanya si rambut gue itu, katanya ya, gue wallahualam, gue juga tidak mau terlalu percaya ya. Ada helaian rambut lo diambil, terus katanya ngerti nggak lo?
ke barangnya doi. Diiketin katanya gitu. Gue ngomong sama asisten gue gini, Beb, enak banget. Bener gue sampai ngomong gitu. Serius lu enak kata dia gitu kan. Beneran enak. Terus boleh nggak gue coba aja, karena gue waktu itu kan belum nikah dan mungkin karena diikatnya itu rambut gue, jadi gue kelompok-kelompok foto gue ini tuh, jadi dia ritualnya tuh di pantai, Beb. Tempat paranormal. Kita ke pantai itu nggak boleh, larangan. Maksudnya larangan untuk keluarga dia kalau untuk pergi ke pantai. Jadi gue memang sama sekali selama rumah tangga dia tuh belum ngerasain pantai itu kayak mana sih gitu. Emang nggak boleh. Berarti maksudnya kalau gue tarik kesimpulan berarti lo didukunin? Gue nggak mau seuzon. Gue nggak tahu. Gue kan baru mulai single, Beb. Di Naga Suara tuh. Baru mulai single gue. Langsung deket sama dia dan gue ngebet banget gue pengen nikah sama dia sampai gue berantem sama nyokap gue. Dan gue juga kayak, ya udahlah, gue udah capek juga hidup melanglang buana di Jakarta. Udah deh, kalau misalnya ini jodoh gue, ya udah gue pengen berumah tangga baik gitu. Setiap malam Jumat itu yang bikin sesajen gue. Lo bayangin. Nah, terus ngapain langsung bikin sesajen? Gue nggak tahu. Kita tuh kayak always bentrok. Malah kata dia, kamu ya jalurnya ke situ, ya aku jalurnya ke sini. Gue nggak ngerti hal itu. Ya kayak minuman berapa macam gitu, terus makanan berapa macam gitu. Terus kayak nasi ya gimana aja, kayak ngasih makan leluhur mungkin gitu. Gue nggak tahu juga itu. Gitu. Dan gue di situ nggak apa ini gitu, pemakainya dia apa di sini gitu, apa gimana gitu. Lo bayangin malam Jumat kita kamar sebelahan nih. Dia kamarnya di sini, gue kamarnya di sini. Dia sendiri di kamar itu ritual. Gue setiap malam Jumat pasti ribet kan apa bentrok, Beb. Lo bayangin, bentrok gak sih? Itu kan pas lo udah nikah, maksudnya lo tahu ada ritual ini, itu segala macam. Nah waktu lo pacaran itu lo tahu gak sih bahwa dia itu memang bisa? Gue tahu bisa. Nyokap lu lahirnya hari ini ya, dia tahu semua. Mungkin. Dan pas dia ini lihat kartu keluarga lo kali enggak? No, enggak dong. Sampai teman gue bilang ada, lu apa ini sih sampai si bisa sama lu, dan teman-teman gue pun juga heran, kok lu mau sama dia gitu. Kata si yang DM gue yang paranormal itu begitu, empat-empatnya tuh sama jawabannya dan gitu. Dan akhirnya ya udah tuh di situ kebuka semua. Ya Allah sih masih baik sama gue. Kebuka semua tuh gimana maksudnya? Dia nikah lagi sebelum gue melahirkan. Dan akhirnya ya udah, ya dibukakan lah sama Tuhan tuh kayak ini pernikahannya dia ini gitu. Dan gue langsung blok semua. Punya istri apa? Nikah sama siapa? Tahu gue. Lo kenal orangnya? Gue gak kenal, tapi gue tahu dia nikah sama orang Indramayu. Tapi dia gak ngaku, Beb. Nah kan gue tahu itu cewek dengan pedenya TikTokan di kamar yang pernah gue tidurin itu. Lo bayangin coba. Loh, terus dia sama istri yang sekarang itu alasannya apa? Udah nyerahin lo atau gimana? Atau iya, nggak tahu gue. Dan gue nggak mau berhubungan lagi. Gue nggak mau tahu dia lagi. Kayak gue udah lebih ke ya udahlah, ngapain gitu. Gue masih bisa kok cari duit untuk anak-anak gue. Gitu. Pasti kita sebagai perempuan harus tetap fight, tetap bertahan, iya kan? Untuk tetap berjuang untuk anak-anak kita, karena rezekinya pasti ada. Dan akhirnya kebuka itu di saat ya gue mau lahiran. Tadinya gue memperbaiki rumah tangga itu tadinya gitu. Ya pada dasarnya baik buruknya apapun itu ya, maksudnya cepat atau lambat tuh lo pasti ngeliatin. Iya dong. Ya alhamdulillah. Niat kita baik kok. Di saat gue pulang ke rumah orang tua kok dia malah begitu gitu. Gue ribut kan, gue bilang ada something lah, nggak mungkin gue harus publish gitu. Nggak mungkin tiba-tiba seorang istri pengen pulang ke rumah orang tua tanpa ada sebab ya gitu. Lagi di kasur siapa yang lebih dominan saat itu? Gue dong. Tetap ya, Beb. Tetap ya. Ya iya dong. Tapi ya sudah lah ya. Udah lah ya. Sekarang fokusnya nggak usah sama masa lalu, sekarang fokusnya masih sekarang dong.